Seekor ular raksasa merangkak ke atas patung Guanyin berlengan 1000. Bertekad untuk menelan patung Guanyin berlengan 1000. Tapi sekarang, Bodhisattva tiba-tiba membuka matanya. Tangkap dia. Piton itu ditangkap oleh Bodhisattva. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan dirinya sendiri ke dalam patung. Membentuk lubang besar di badan patung. Tidak menyangka patung Bodhisattva itu malah memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat patung itu kembali normal. Piton melihat patung Buddha dengan 8 tangan. Jadi dia juga berubah menjadi ular berkepala 8 dan menyerang patung Buddha. Namun pada akhirnya ia tetap dikalahkan oleh Guanyin. Semuanya dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika Kaisar Dinasti Tang melihat ini, dia segera berlutut dan bersujud kepada Sang Bodhisattva. Pencerahan Bodhisattva. Lindungi negara ini. Jangan berpikir bahwa itu adalah Bodhisattva sejati. Seseorang menggunakan nama Bodhisattva untuk menyebarkan aliran sesat. Bodhisattva keselamatan universal. 10 hari kemudian. Mengatur upacara. Ini adalah rumah pagan pertama dari dinasti Tang, Biarawati pertama. Dia memanfaatkan pengorbanan kaisar ini. Berhasil memenangkan kepercayaan dari kaisar dan rakyat. Dan menjadi sekte ortodoks saat itu. Dalam sekejap mata, semua jalan dan gang di benteng Truongan memuja patung Biarawati Guanyin berlengan 1000. Namun aksinya kali ini tidak bisa diabaikan oleh Fu Honghuyen. Ia merasa semua ini hanyalah ilusi. Jadi dia naik pesawat dan pergi ke desa tempat pembuatan patung Buddha. Ingin mulai menyelidiki dari desa yang samar-samar ini. Orang-orang di desa Nebo semuanya membuat patung Guanyin berlengan 1000. Tapi mereka tidak sesulit yang dibayangkan. Dan semua orang sangat mekanis seperti zombie. Saat bel berbunyi, penduduk desa akan memegang lentera hijau dan pergi ke altar bawah tanah. Melihat itu, Fu Honghuyen pun mengikuti rombongan tersebut. Pergi bersama mereka ke altar bawah tanah. Tepat setelah itu, 2 orang berjubah hitam keluar dan mulai mencuci otak mereka. Setelah dicuci otak, penduduk desa mulai menyentuh patung Buddha tersebut. Dikatakan untuk memberkati penduduk desa. Tapi itu justru menyedot darah penduduk desa. Biarkan mereka diracuni dan memiliki ilusi. Fu Honghuyen berpikir bahwa ada seni yang begitu mendalam dalam mengendalikan orang lain. Hanya penyihir di Miaojiang yang bisa melakukannya. Jadi dia pergi sendirian ke sebuah suku di Miaojiang. Di sini dia bertemu dengan dukun nasional saat ini. Tapi dukun itu memberitahunya rahasia yang luar biasa. Setengah tahun yang lalu seorang pesulap dari Miaojiang datang menemuinya. Berharap dukun nasional dapat membantunya menyebarkan berita tentang Biarawati. Mengatakan bahwa kultus ini dapat membuat semuanya baik. Kurangi niat membunuh dan permusuhan. Dukun nasional melihat bahwa dia berbicara dengan sangat tulus. Jadi, lakukan juga yang terbaik untuk membantunya berpromosi. Dengan sangat cepat, ajaran Bodhisattva menyebar ke seluruh kota Chang'an. Namun, beberapa pejabat yang menentang agama ini semuanya dibunuh. Hari itu, dia juga secara tidak sengaja menemukan rahasia Bodhisattva. Kamu mengatakan bahwa patung Bodhisattva tidak berbahaya. Mengapa pelayanku pingsan karena racun? Beri kamu waktu 3 hari untuk meninggalkan Chang'an atau aku akan mengambil kepala anjingmu. Saat marah, penyihir itu melukai dukun nasional. Beruntung memiliki kepala pelayan untuk dilindungi. Dia baru saja berlari ke Miaojiang. Dan pesulap itu menggunakan teknik terjemahan untuk menyamar sebagai dukun nasional untuk tinggal di istana. Jika sudah mengetahui kebenarannya, maka harus mengungkapkan kebenaran tentang aliran sesat ini. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu hingga hari pengorbanan kerajaan. Yang Mulia membawa seni bela diri dan seni bela diri ke altar. Ini membuktikan bahwa kaisar dan pejabat serta rakyat semuanya telah diracuni oleh aliran sesat. Mata semua orang bodoh. Menghadapi semua kepanikan. Bodhisattva memberkati bangsa dan rakyat. Dukun nasional mengayunkan tongkatnya. Aliran gas beracun naik ke langit. Pada saat ini, Bodhisattva Nirvana tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Kaisar Jalan Agung tanpa kebajikan. Keluarga Li maju. Orang bijak mengaku sebagai kaisar. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar kembang api berwarna-warni tiba-tiba muncul di langit, penangkal racun dukun nasional.
Ternyata Fu Honghuyen membawa seseorang untuk mengacaukan rencana dukun nasional. Ketika dukun nasional melihat ini, dia mengucapkan mantra sihir. Terus jatuhkan racun dari langit. Sayangnya, mereka tidak memiliki penawar lagi di tangan mereka. Monster raksasa jatuh dari langit, menjangkau untuk menyerang orang jahat. Tapi pikirkan saja dalam hatimu bahwa itu semua ilusi. Untuk dapat menghindari serangan monster itu, Fu Honghuyen melompat ke altar. Potong kepala dukun nasional dengan satu pukulan. Seketika semua ilusi menghilang. Langit kota kuno dikembalikan ke kedamaian aslinya. Bahkan, semua orang tersenyum di jalan. Mereka adalah bodhisattva sejati. Raja, Li, orang-orang tiba-tiba terbangun. Mendongak, saya melihat seekor naga hijau terbang ke istana. Secara bersamaan berubah menjadi bentuk manusia. Saya adalah Raja Naga dari Sungai Galaksi di luar kota Chang'an. Yang mulia adalah naga sejati, dewa adalah naga karma. Saya secara sewenang-wenang mengubah jumlah hujan melawan hukum langit. Besok siang, saya akan dipenggal oleh Wei Zheng. Setelah mengatakan ini, Tin-Ha Raja Naga berlutut di depan Li Dedan. Ingin Raja bisa menyelamatkannya. Dia akan memastikan kota terowongan aman, hujan, dan berangin selama 50 tahun. Li Dedan melihat Raja Naga Tin-Ha berlutut dan memohon untuk dirinya sendiri. Langsung setuju dengan permintaannya. Siapa sangka Wei Zheng akan memanfaatkannya saat bermain catur. Bunuh Raja Naga Tin-Ha dalam mimpi. Setelah Raja Naga ini dipenggal, jiwa yang tidak hancur. Benci Kaisar mengatakan dia tidak menepati janjinya. Setiap malam bergegas ke istana kekaisaran. Bukan hanya jiwa Raja Naga yang melecehkan. Kebencian ras goblin bawah air ini juga sulit dibubarkan. Raja dibunuh oleh Kaisar. Siapa yang bisa maafkan? Li Dedan tidak tahan dengan pelecehan malam dari Raja Naga. Oleh karena itu, dia segera mengirim seseorang untuk mengangkut kepala Raja Naga Tin-Ha ke pinggiran kota untuk dimakamkan secara rahasia. Tak disangka di tengah jalan disergap oleh masyarakat suku Tin-Ha. Pemimpinnya juga ditangkap. Penjaga Fan Long adalah satu-satunya yang selamat. Segera terbang ke depan untuk menyelamatkan sang jenderal. Tapi praktiknya sangat buruk. Bahkan tidak bisa memotong bola lawan. Pada akhirnya, hanya bisa melihat pihak lain melarikan diri dengan santai. Dan kepala naga yang mereka kawal tidak bisa ditemukan. Fan Long segera kembali ke istana. Laporkan kisah kepala naga yang dirampok. Li Dedan terkejut mendengarnya. Segera di malam hari, dia memanggil Tan Kuin ke istana. Bao Tan Kuin segera mengambil kepala naga itu. Qin Kuin juga sangat pintar ketika dia datang menemui Vien Tu Tan tahun itu untuk melihat heksagram Raja Naga. Tidak tahu untuk apa jenderal datang ke sini. Lihat kartunya. Apakah jenderal juga percaya pada itu? Ini untuk melihat nasib Raja Naga. Raja Naga sudah mati dan tidak bisa dilihat. Bagaimana jika seseorang tidak ingin dia mati? Melihat Tan Kuin mengatakan itu, Yuan Sucheng segera menyerahkan sebuah tas kepada Tan Kuin. Ini adalah tadir monster di Istana Naga untuk membalas dendam pada Raja Naga. Juga terus-menerus datang ke benteng Chang'an untuk menimbulkan masalah. Fan Long sudah lama mengalami mata gatal. Dia mengeluarkan pisaunya dan berani menusuknya. Tapi hasilnya masih sama. Monster menghilang hanya menyisakan genangan air. Berhari-hari telah berlalu tetapi Tan Kuin masih belum dapat menemukan kepala naga itu. Jadi Li Dedan segera memberinya pembantu. Tuan yang luar biasa suka menghitung seperti dewa. Dia tidak hanya menyembuhkan insomnia saya. Soa monster juga tidak keluar dari harapannya. Jenderal malaikat murah hati dengan kekuatan ilahi. Bakat yang langka. Hari ini saya mengenalkannya padamu. Tan Kuin membawa malaikat Miao Diu ke ruang rahasianya. Di dalamnya ada semua rahasia aula besar. Tentu saja itu juga termasuk nadi naga di aula besar. Malaikat itu berkata kepada Tan Kuin. Soal monster laut jelas merupakan tindakan manusia, legenda hantu hanyalah rekayasa. Ini mungkin hanya sejenis jutu dari Dongsheng. Namun jika ingin menghancurkan jutu tersebut hanya bisa menggunakan Cao Pahoan dari kekuatan Wei Tri. Ketika Tan Kuin mendengar itu,
Dia segera mengirim kedua saudara perempuannya Fan Long untuk menunggang kuda tanpa henti. Lari ke kediaman Ui Tri Chong untuk mendapatkan Chow Pa Hoan. Mengetahui tentang kepala Raja Naga Tin Ha ini, Ui Tri Chong tidak segan-segan memberikan mutiara ini kepada Fan Long. Biarkan dia membawa mutiara untuk membantu Tan Kuin. Tapi dalam perjalanan pulang, sekali lagi, saya bertemu Miao Huan Tianxi yang berpura-pura menjadi kakak senior untuk merampok benua. Ternyata orang inilah yang mencuri kepala naga. Dia menyelinap ke tim Tan Kuin. Tujuannya adalah membidik Hoa Chao. Meski setengah jalan, Tan Kuin berlari tepat waktu. Tapi Hoan Chao masih diambil olehnya. Master dengan senang hati menyerahkan mutiara yang telah dicurinya kepada tuannya. Tanpa diduga, ketika membuka kotak itu, menemukan bahwa mereka telah ditipu. Pada saat ini, Qin Kuin dan Ui Tri Chong datang ke sini berdasarkan kata-kata di dalam tas brokat penjaga kota. Baru sekarang saya tahu siapa di balik semua ini. Tapi itu Fu Fando. Makan salah satu pedangku. Tan Kuin melihat bahwa Fu Fan Tando dan malaikat menggunakan kekuatan sihir. Segera keluarkan batu pahoan dan lemparkan tinggi-tinggi. Hancurkan keajaiban dukun. Tapi ketidakbahagiaan adalah pahoan Fu Fan sudah tahu. Kemudian dia dengan cepat menempatkan batu di atas kepala Raja Naga. Naga akhirnya dibangkitkan. Setelah setiap raungan naga, Raja Naga hidup kembali.